Pace bene, masih di mea culpa. Saya membaca satu dokumen yang berbicara tentang pertemuan kekristenan dan Islam pada tahun sekitar 1200 sampai 1350. Dan dokumen ini ada juga berbicara tentang Fransiskan pada masa itu. Apa yang dilakukan oleh para Fransiskan, pengikut Fransiskus dalam misinya menyebarkan kekristenan. Ada 3 elemen yang disebutkan. Apa yang dilakukan oleh para Fransiskan, oleh sekelompok orang Kristen ini dalam memberikan pewartaan ke tengah para Muslim. Ada 3 hal dikatakan elemennya. Yang pertama, first, moral and spiritual renewal through a life of ascesis, simplicity, and humility. Poin pertama, elemen pertama dari pewartaan mereka adalah pembaruan dalam bidang moral, hidup moral dan rohani, perbuatan yang tampak nyata dan pembatinan nilai-nilai kekristenan itu. Itu yang pertama-tama mereka bawa ketika bermisi ke tengah Muslim. Through a life of ascesis, melalui sebuah cara hidup yang menunjukkan puasa, pantang dan puasa, penyangkalan keinginan diri, askese. Simplicity, hidup sederhana, and humility, hidup hina begitulah. Bukan tak melalui sosok yang berkuasa ingin menguasai, tetapi dari cara yang sangat sederhana, penampilan yang sangat sederhana. Itu elemen pertama dari pewartaan orang Kristen ke tengah Muslim pada tahun 1200 sampai 1350, sekitar range itu. Dekat-dekat dengan peristiwa Perang Salib kelima. Second, preaching, propagating the word which inspires one's listeners. Yang kedua adalah dengan berkhotbah. Nah, Fransiskus terkenal dengan istilah berkhotbahlah bila perlu gunakan kata-kata. Maka bagi Fransiskus yang pertama adalah persoalan moral and spiritual renewal. Soal praktek hidup yang berakar dari batin, hidup batinnya. Lalu kemudian bila perlu gunakan kata-kata, preaching. Di sekitar tahun ini, Fransiskan dan Dominikan memiliki andil yang cukup besar dalam pewartaan ke tengah Muslim. Terutama kalau kita mengingat kunjungan Fransiskus kepada Sultan Malik Al-Kamil itu. Which inspires one's listeners and leads them to conversion. Dan khotbah-khotbah itu akan membawa para Muslim itu masuk ke dalam kekristenan pada waktu itu. These conversions leads them to reform their lives. Ketika orang ini mengalami perubahan, semangat baru dalam hidup beriman karena khotbah-khotbah, mereka mengubah cara hidupnya ke hidup to live according to the Gospels, hidup menurut Injil, to take the Crusaders full, mengambil sumpah dari para pejuang, para ksatria perang salib pada waktu itu untuk para Kristen sebelumnya, sehingga semakin semakin radikal dalam pengertian yang positifnya, semakin mengakar dalam iman. Atau perubahan bagi yang bukan Kristen adalah menerima baptisan karena khotbah itu. Jadi elemen yang kedua adalah berkhotbah. Efek dari khotbah ini adalah iman bertumbuh, baik di kalangan Kristen maupun non-Kristen. Di kalangan Kristen ada orang yang terdorong untuk ikut menjadi crusader dan mengambil sumpah menjadi seorang pejuang. Di kalangan non-Kristen mereka terdorong untuk menerima baptisan. Nah, itu buah dari khotbah-khotbah, elemen yang kedua itu. And finally, the third element, akhirnya elemen yang ketiga adalah is the confrontation with the Saracens to come to the help of the Oriental Church in fears and hoping for liberation. Akhirnya ada juga konfrontasi langsung dengan orang-orang terhadap Saracen ini. Tentu butuh studi khusus juga untuk mengenali siapa Saracen ini. Tetapi fokus yang mau disampaikan secara khusus di elemen yang ketiga ini
Toh perlu pertemuan langsung, konfrontasi ide, pemikiran, ajaran-ajaran teologis yang dilakukan oleh para pewarta untuk menyebarkan kekristenan. Maka ada 3 elemen yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah moral and spiritual renewal, dan itu tampak secara nyata dalam askesis, simplicity and humility, penyangkalan diri, hidup sederhana, hidup simple, hidup miskin, dan hidup ugahari. Itu elemen yang pertama dalam pewartaan pada zaman itu. Elemen yang kedua adalah preaching, propagating the words, mewartakan sabda, sehingga ketika orang mau mendengarkan sabda, iman semakin dikuatkan. Entah itu dalam diri seorang Kristen atau dalam diri seorang yang belum Kristen. Dalam diri seorang Kristen, pewartaan yang disampaikan akan mendorong mereka, para Kristen ini, untuk sungguh-sungguh mampu membela imannya sampai bahkan menjadi pejuang. Maka mereka mengambil crusader vow, sumpah dari para pejuang. Dan untuk orang-orang yang non-Kristen, mereka terdorong untuk menerima baptisan. Dan elemen ketiga dari pewartaan para Fransiskan, misi Fransiskan sekitar abad ke-13 adalah dikatakan di sini dengan melakukan konfrontasi, pertemuan langsung, face to face, berhadapan secara nyata dengan orang-orang yang kontra dengan mereka, mempertanggungjawabkan iman baik secara verbal maupun secara aktual dengan tindakan nyata. Saya pikir ini satu catatan sejarah yang pantas untuk kita ingat juga, bahwa memang kita merayakan iman salah satunya dengan cara membelanya di hadapan orang yang menolaknya. Saya pikir setiap orang yang menyatakan dirinya beriman juga bertanggung jawab membela ajaran imannya. Membela ajaran imannya. Kristus sendiri melakukan tugasnya, maka kita tidak perlu membela Kristus in se dalam dirinya, tetapi keyakinan, doktrin yang kita miliki, dogma-dogma yang kita bangun, toh harus kita bela sesuai dengan bidangnya. Ada yang kita bela secara intelektual, ada yang secara fisikal dalam keadaan-keadaan tertentu, tanpa menghilangkan unsur-unsur yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah moral and spiritual renewal. Kalau kita mengatakan yang memuat nilai kekristenan tetapi tindakan kita tidak, orang bisa ragu dengan pengajaran yang kita buat, dengan niat kita untuk membagikan ajaran kasih itu. Maka pertama adalah moral and spiritual renewal ini. Dan wujud nyatanya adalah penyangkalan diri kita dari keinginan-keinginan yang menyenangkan hati semata. Dan ada simplicity dan humility. Humus, tanah itu kan, supaya kita tidak jatuh lagi, jadilah serendah tanah. Hanya orang yang ada di tempat tinggi yang bisa jatuh. Kalau kita sudah di bawah, kita tidak akan jatuh. Maka sikap humility membantu kita untuk tetap on earth, membumi, dan orang bisa melihat kerendahan hati, pewartaan kita secara nyata dari perbuatan. Ya, hal yang paling sederhana ini justru yang paling menantang, paling sulit untuk dibuat. Tetapi itu bagian dari elemen penting dalam pewartaan. Pace e bene.